Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya untuk kelas 3. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang praktek mengakses internet. Tapi sebelum itu kita harus mengidentifikasi layanan internet tersebut. Jadi sekarang kita bahas tentang mengidentifikasi layanan internet. Oke, untuk layanan internet itu merupakan fasilitas layanan internet itu sudah ada dan dapat kita akses untuk kita gunakan untuk mendapatkan informasi. Jadi untuk layanan internet itu sebenarnya sudah ada ya dari dulu. Ya, pada saat internet pertama kali keluar, dan fungsinya itu adalah untuk mendapatkan informasi. Jadi ada banyak layanan internet dan nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi mungkin tidak semua tercover karena sekarang itu saking banyaknya layanan internet sehingga kita tidak bisa menyebutkan semua di pertemuan kita pada. Tapi kita akan berusaha untuk membuat menyebutkan beberapa ya yang urgent dan yang paling penting. Oke, kemudian yang kedua, semua akses kehidupan saat ini hampir terhubung dengan layanan internet. Oke, salah satu contoh layanan internet misalkan chatting. Hampir tidak setiap hari itu kalian itu menggunakan layanan internet ini untuk mengirim pesan. Dulu kan masih ada SMS ya, itu bukan layanan internet, itu layanan provider. Dan layanan internet itu kalian kalau mengirim pesan itu sifatnya itu gratis dan kalian itu hanya membayar biaya berlangganan internet, atau istilah lainnya kalian biasa bilang untuk membeli kuota atau membeli pulsa data. Jadi hampir semua kehidupan kita itu sudah tergantung sama yang namanya layanan internet. Layanan yang dihasilkan internet memang sangat membantu kehidupan kita ini samanya. Jadi semua layanan internet yang akan kita bahas itu sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk layanan internet itu di sini saya bagi dua ya. Ada layanan internet yang lama. Jadi ini layanan internetnya sudah lama ya dari dulu. Kemudian ada yang baru yang sekarang. Tapi ini yang baru ini tidak semuanya ya yang tercover di sini. Masih banyak lagi layanan internet yang baru yang tidak sempat saya sebutkan di sini. Kita mulai dari yang lama. Jadi yang lama di sini ada web. Ya, ada web yang biasa kalian akses itu. Contohnya kayak Google atau kalian buka YouTube ya, itu semua adalah web. Kemudian ada email. Nah, email di sini kalian sudah tahu ya. Nanti kita bahas lengkapnya di slide berikutnya. Ada VTP. VTP atau singkatannya dari file transfer protokol. File transfer protokol, VTP ya. Jadi dari bahasanya saja file transfer berarti layanan internet yang memungkinkan kita untuk bertransfer file. Nanti kita bahas lengkapnya di slide berikutnya. Kemudian di sini ada chatting. Ini tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi chatting, berkirim pesan, berkirim informasi, berkirim kabar, itu yang lama ya. Dan kalau kita melihat yang sekarang atau yang baru itu masih menggunakan layanan internet, beberapa layanan internet yang lama. Kenapa? Karena yang memang sangat berguna, hanya pengembangannya saja yang ditingkatkan dari layanan internet yang lama ini. Kemudian untuk layanan internet yang baru di sini ada e-learning ya, e-learning, ada e-commerce, ada e-banking dan e-government ya. Nanti kita bahas satu-satu, ada slide-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama, W atau WWW atau singkatannya dari World Wide Wide ya, atau triple W. Nah, biasa kalau kalian mengetik alamat website itu di depannya selalu diawali dengan www. Itu adalah layanan internet web. Misalkan www.google.com, www.facebook.com. Sekarang sudah ada aplikasinya, jadi kalian tidak pernah buka di internet ya. Atau mungkin di Classroom, www.classroom.com ya. Itu semua adalah layanan internet. Namun lebih spesifik di sini, web itu merupakan dokumen yang ditulis dengan format HTML, hypertext, saya lupa. Jelas HTML yang dapat melampirkan teks. Oke, jadi format HTML itu dia dapat melampirkan teks atau tulisan. Nah, selain teks juga bisa melampirkan gambar, suara maupun video. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian buka satu web ya,
itu kelihatan semua di situ, ada tulisan-tulisannya. Misalkan kalian cari informasi tentang internet, di situ ada internet, kemudian di bawah itu ada penjelasan-penjelasannya, kemudian ada gambarnya, entah itu ada videonya, ada suaranya. Itu semua adalah yang bisa dilakukan oleh web atau www. Oke, jadi itu ya. Lanjut, layanan internet yang kedua itu ada namanya email. Email itu adalah surat elektronik. Ini sudah jelas ya, sudah berapa kali kita bahas. Cuma di sini kita bahas lagi. Email atau surat elektronik atau pos elektronik, bisa juga dibilang pos elektronik. Jadi semuanya itu sama, pos elektronik, surat elektronik. Yang sarana kirimnya itu menggunakan jaringan internet, di mana pengirimannya itu tidak menggunakan cara manual, misalkan dikirim lewat pos, diantar suratnya dan seperti itu. Cuman pada prinsipnya sama, pengirimannya seperti itu, tapi karena dia menggunakan jaringan internet, makanya pengirimannya itu cepat. Di sini ya, pengirimannya itu cepat karena langsung terkirim, jaringan internet itu kencang ya. Jadi pada saat kalian tekan tombol kirim, maka email atau suratnya itu langsung terkirim. Apa sih bedanya email sama chatting yang biasa? Bedanya email dengan chattingan yang biasa kan sama-sama ada tulisannya, ada lampiran-lampiran fotonya, suaranya dan seterusnya. Tapi email di sini kebanyakan orang pakai itu karena email itu bersifat formal. Jadi sama dengan kalau kita mengirim surat di zaman dulu. Orang mengirim surat misalkan memberikan informasi, pemberitahuan, surat peringatan atau surat apapun itu secara formal, dia itu kebanyakan menggunakan email dan tidak menggunakan chat. Kenapa? Karena sifat email itu lebih formal, ya. Walaupun sebagian orang itu tidak menganggap email itu formal, tapi kebanyakan perusahaan itu menggunakan email itu dengan cara formal, mengirimkan surat ke karyawannya misalkan, mengirimkan pemberitahuan, pengumuman kepada setiap karyawannya. Ya, kenapa? Karena email itu fungsinya kurang lebih seperti itu. Yang namanya saja email kan surat elektronik. Surat itu berarti dia formal ya. Oke, jadi selain mengirim dan cepat itu dapat sama ya, melampirkan foto, gambar, suara maupun video. Jadi di email juga itu kita bisa melampirkan foto, gambar maupun video dan suara. Oke, ini ya contohnya email di bawah. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, VTP atau File Transfer Protocol. VTP atau File Transfer Protocol. Layanan internet yang dibuat untuk keperluan transfer file. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit. Untuk keperluan transfer file. VTP itu dapat mengirim data ke server. Nah, syaratnya dia ada servernya. Ya. Dan dapat juga mengambil data dari server. Jadi kita bisa mengirim data ke server dan kita bisa mengambil data ke server. Jadi kurang lebih seperti ini VTP. Nah, untuk praktiknya itu pernah kita coba di sekolah ya. Jadi HP saya itu saya buka, saya aktifkan VTP-nya, kalian akses di HP kalian masing-masing dan kalian download atau mengambil file dari HP saya, di mana HP saya itu bertindak sebagai server di sini. Ya. Jadi VTP, File Transfer Protocol, layanan internet yang dipakai untuk mentransfer file seperti itu. Lanjut, yang keempat adalah chatting. Nah, chatting di sini merupakan percakapan dua orang, ya, percakapan, ya, atau lebih, bisa 3, bisa 4. Nah, tapi bedanya itu dengan email, dia secara langsung, ya, dia secara langsung bercakap. Secara langsung dalam artian bukan berarti tatap muka ya. Misalkan di sini saya ngechat, kalian di sana juga lagi di depan HP. Pada saat saya klik kirim, kalian buka, kalian langsung baca, kalian langsung balas pesannya. Jadi ibaratnya kita seperti berkomunikasi, kayak seperti percakapan, tetapi dengan menggunakan teks atau tulisan. Itu adalah chatting, ya. Atau bisa dibilang secara real time, atau bahasa lainnya real time, secara langsung atau secara real time melalui jaringan internet. Jadi tidak melalui surat lagi, tidak melalui tulisan tangan lagi, enggak. Jadi dia berkirim pesannya itu melalui jaringan internet. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh internet pada penggunanya untuk berkomunikasi langsung lewat percakapan itu adalah chattingnya. Jadi yang ditawarkan untuk bercakap-cakap, untuk bertukar informasi dengan cepat.
terus Pak, saya ngechat si A tapi belum dibalas, berarti belum ada yang terjadi yang namanya percakapan. Tetapi layanan yang kalian gunakan tetap layanan chatting, percakapannya belum dimulai. Kapan dimulai? Pada saat teman kalian balas dan kalian juga membalas pesannya. Jadi saling berbalas pesan dengan menggunakan layanan chatting. Kita masuk ke layanan yang barunya ya. Tadi layanan yang lama, sekarang itu masih dipakai ya. Nah, contoh yang dipakainya itu kalau chatting kan itu sekarang sudah banyak, ada WA, ada Telegram, ada apa namanya Facebook Messenger, ada banyak sekali layanan chatting. Kalau VTP ini jarang digunakan, VTP sering digunakan ya, dia lebih menggunakan aplikasi, contohnya seperti aplikasi Share It yang biasa kalian pakai untuk mentransfer file ya. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi VTP. Kalau di iPhone namanya AirDrop. Jadi ada banyak ya. Kemudian email di sini, email sampai sekarang masih digunakan, masih begitu pula dengan web. Jadi keempat layanan ini sampai sekarang itu masih belum ada yang hilang ya, masih tetap digunakan. Oke, kita lanjut masuk ke yang namanya layanan internet yang baru, yaitu e-learning. E-learning itu adalah konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Jadi e-learning itu adalah di mana di dalam e-learning itu kalian dan saya, misalkan sebagai guru, itu kita belajar di dalam internetnya. Nah, jadi seperti ini ibaratnya, sama seperti istilahnya belajar online ya. Ya istilah sederhananya belajar online. Belajar online. Ya, belajar online seperti itu. Itu namanya e-learning, belajar online. Terus kalau saya kirim tugas ke kalian, kalian mengerjakan tugas, itu juga namanya e-learning. Jadi e-learning itu tidak mesti harus real time, tidak mesti harus online. Saya online, kalian online, tidak seperti itu. Kalian saya kirim materi, kalian baca materinya, kalian kerja tugas, itu juga yang namanya e-learning walaupun tidak online. Jadi kayak gitu ya. Jadi belajar online itu adalah layanan internet yang digunakan sekarang. Dan untuk tahun 2020 hingga sekarang, ini layanan internet yang paling banyak digunakan di seluruh, bukan yang paling banyak, web tetap masih yang terbanyak, tapi di sini lagi naik daun. Kenapa? Karena ya ada corona. Karena ada corona, jadi kebanyakan para pengajar, baik itu guru, dosen maupun pengajar yang lain, itu menggunakan layanan e-learning ini untuk memberikan pembelajaran ke siswa-siswanya, ke murid-muridnya. Ya, kebanyakan mulai dari negara Cina, negara Amerika, mereka semua pakai e-learning, belajar jarak jauh, belajar online ya, untuk memberikan materi pelajarannya, untuk memberikan pembelajaran ya. Ini sekarang yang paling banyak dipakai, e-learning, belajar menggunakan online. Lanjut. Wah, ini juga lagi naik daun ini, namanya e-commerce. E-commerce atau perdagangan secara elektronik. Ya, ini sudah jelas ya, di mana aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa. Ini tidak lengkap ini, menggunakan jaringan internet ya, internet. Oke, perdagangan secara elektronik atau e-commerce itu aktivitas penyebaran informasi, iklan ya, maksudnya seperti itu, penjualan ataupun pembelian, pemasaran produknya, itu semuanya menggunakan layanan internet. Itu namanya e-commerce. Jadi istilah lainnya adalah belanja online. Belanja online. Ya, ini ya salah satu layanan internet yang bisa dimanfaatkan sekarang ya. Jadi kalian tidak perlu lagi jalan-jalan ke toko, kalian tinggal buka di device kalian, di handphone, di laptop, di apapun itu, kalian buka alamat webnya, aplikasinya, kalian pilih barang mana yang kalian suka, kemudian kalian beli. Itu namanya belanja online. Lanjut. Selanjutnya e-banking. Nah, e-banking di sini adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet atau dengan menggunakan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi e-banking itu adalah transaksi pembayaran atau apapun itu yang berhubungan tentang
transfer transaksi ya yang biasanya kita lakukan di bank ya atau di ATM, sekarang kita bisa lakukan langsung melalui internet, entah kayak itu lewat aplikasi di mobile banking ya seperti ini, online banking ya, ada aplikasinya di HP, atau memang langsung kita buka di websitenya ya, website yang kita login menggunakan akun kita yang sudah kita daftarkan di bank. Kemudian kita misalkan mau kirim uang ya tinggal kirim uang ya melalui HP, jadi tidak melalui ATM atau bank lagi, jadi langsung semuanya di handphone. Itu adalah salah satu layanan internet e-banking. Nah terus Pak, bagaimana Pak kalau misalkan ada hacker atau ada nanti yang ambil uang kita di HP? Tidak usah khawatir karena bank itu sudah dilengkapi ya, sudah dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi kalau dibilang hacker ada ya tetap ada, cuman lebih aman karena bank itu sudah mempersiapkan semuanya. Nggak mungkin bank kasih fitur, kasih layanan kalau misalkan dia keamanannya tidak bagus ya. Jadi ada banyak keamanan dari aplikasi, dari fitur-fitur ini yang tidak mungkin para hacker itu bisa tembus ke dalamnya. Jadi kayak gitu. Jadi e-banking ini transaksi online ya istilahnya, transaksi atau bisa transfer online, transaksi atau transfer online bisa. Kemudian yang terakhir ada namanya e-government. E-government ini adalah informasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan atau informasi penggunaan teknologi informasi. Jadi yang memberikan informasi baik itu informasi ataupun pelayanan untuk warga-warganya dengan urusan bisnis, pokoknya yang berkaitan tentang pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah layanan internet yang berisikan informasi tentang pemerintahan, ya, atau mungkin tentang pelayanan-pelayanan seperti pengurusan entah kayak itu seperti BPJS atau mungkin NPWP ya, yang pajak maksudnya seperti itu, atau mungkin KTP online ya, atau mungkin contoh sederhananya kemarin pada saat pemilihan umum kita itu bisa melihat secara langsung hasil perolehan suara melalui internet ya, melalui internet seperti itu. Misalkan si 01 sekian, 02 sekian ya, calon yang pertama, calon yang kedua itu berapa persen suaranya secara langsung ya di dalam internet. Nah, atau mungkin yang kedua, kalian itu sudah cukup umur untuk membuat KTP. Nah, terus di Indonesia itu ada layanan yang namanya KTP online. Jadi pembuatan KTP secara online. Jadi kalian cukup datang di rumah saja, kalian online, kalian buka websitenya dan kalian daftarkan diri kalian itu di alamat websitenya dengan menggunakan layanan e-government. Jadi tinggal kalian daftar di situ dan sudah KTP-nya sudah jadi. Atau mungkin kalian mau buat kartu pajak. Nah ini baru-baru kemarin saya coba buat ya, kartu pajak secara online menggunakan layanan e-government. Jadi dibuka, diisi datanya, kemudian selesai ya. Jadi itu. Jadi ada banyak layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu warganya menjadi lebih mudah dalam pengurusan apapun. Nah itu maksudnya. Atau bisa layanan pemerintah yang online. Di sini bukan pemerintah online. Layanan pemerintah online. Oke, itu saja. Jadi itu ya. Kita kembali ke awal dulu. Kita mulai dari di sini. Jadi pertama itu ada web. Web itu dokumen-dokumen yang tulisannya itu berupa teks, teks, gambar, suara dengan menggunakan format HTML atau bahasa sederhananya web itu adalah alamat website yang sering kalian buka seperti Google atau apapun itu namanya web. Kemudian ada email atau surat elektronik ya. Kemudian ada VTP, file transfer protocol. Jadi fitur yang dipakai untuk bertransfer file atau mengirim file itu VTP, mengirim file kata kuncinya ya. Kemudian ada chatting itu sudah jelas ya, berkomunikasi melalui internet, melalui chat atau melalui tulisan atau pesan singkat.
Kemudian ada e-learning. E-learning itu adalah belajar online. E-commerce itu belanja online. Dan e-banking itu transaksi online atau transfer online, bisa dibilang seperti itu. Dan yang terakhir adalah layanan pemerintah online, government. Oke, jadi untuk pertemuan ketiga ini sudah selesai ya. Jadi kurang lebih itu saja yang kita bisa bahas. Tidak banyak memang, supaya durasi tidak terlalu lama. Yang terakhir saya mau kasihkan kalian tugas. Ya, tugasnya di sini kalian silakan cari gambar pemanfaatan layanan internet minimal 5 gambar. Ya, silakan cari gambarnya di internet. Terserah apapun itu yang kalian cari. Mau cari yang web, mau cari yang email, mau cari yang chat, mau cari yang e-learning, e-government, apapun itu. Yang jelas layanan internet minimal 5 gambar. Kalau mau lebih ya silahkan. Ya, contoh gambarnya kayak gini. Nah, ini kira-kira apa ini? Layanan internet apa kalau kalian lihat di sini? Nah, di sini ada tulisannya, ada gambar baju ya, ada gambar sepatu, ada gambar kamera. Nah, ini berarti layanan internet untuk e-commerce. Nah, ini contoh gambar layanan internet e-commerce. Nah, ini sudah satu gambar. Sisanya kalian cari yang 4-nya lagi. Terserah mau pakai layanan apa, yang jelas minimal 5 gambar. Setelah itu kalian kirim di tugas keduanya di Google Classroom, dan terakhir dikumpul minggu depan. Oke, sudah selesai ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di WA, bertanya di Classroom. Ya, kalau bertanya tentang tugasnya atau materi yang tidak dipahami, silakan ditanyakan saja. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.